Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fahriantika dari PPB 7P. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat penelitian kuantitatif. Di sini saya membaginya menjadi 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, langkah utama penelitian kuantitatif, yang kedua tentang konsep dan ukuran penelitian kuantitatif, selanjutnya reliabilitas dan validitas, keasikan utama dari quantitative research, kritik dalam penelitian kuantitatif. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu langkah utama penelitian kuantitatif. Di sini terdapat 11 langkah utama dalam melaksanakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif dimulai dari penentuan sebuah teori. Selanjutnya kita masuk dengan menentukan hipotesis. Setelah menentukan hipotesisnya, kita juga melaksanakan menentukan desain penelitian seperti apa yang akan kita gunakan, serta rancang ukuran konsep. Nah, setelah kita sudah merancang dan mendesainnya, kita memutuskan lokasi penelitian yang akan kita lakukan, serta subjek dan responden. Ini termasuk juga kita menentukan populasi yang akan kita teliti, sekaligus kita menentukan sampel dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Setelah itu, kita membuat instrumen untuk mendapatkan data atau pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kita laksanakan olah data, kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Setelah itu kita analisis data. Itu bisa menggunakan, apabila kuantitatif, bisa menggunakan Excel ataupun SPSS, sesuai dengan kemampuan atau keahlian dari peneliti itu sendiri. Selanjutnya adalah simpulan. Kita dari hasil analisis data, kita dapatkan simpulan, sehingga kita dapat menulisnya bisa berupa skripsi atau tugas akhir atau jurnal. Kita melihat bahwa langkah utama penelitian kuantitatif ini dimulai dari teori, sehingga dapat menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif termasuk dalam pendekatan deduktif. Nah, urutan ini, 11 urutan ini bisa saja dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke konsep dan ukuran. Apa sih konsep itu? Konsep adalah suatu pemikiran yang menjadi bangunan sebuah teori yang mewakili poin-poin dalam penelitian sosial. Nah, jika sebuah konsep akan digunakan dalam penelitian kuantitatif, maka perlu pengukuran. Karena pada dasarnya kuantitatif itu sangat erat hubungannya dengan angka. Jadi perlu dilakukan pengukuran. Setelah itu, konsep dapat berupa variabel independen ataupun dependen. Dengan kata lain, konsep dapat memberikan penjelasan tentang aspek tertentu dari dunia sosial atau mungkin mewakili hal-hal yang ingin kita jelaskan. Selanjutnya adalah pentingnya pengukuran itu apa sih? Pengukuran memungkinkan untuk menggambarkan perbedaan yang baik. Pengukuran memberikan tolak ukur yang tepat, dan pengukuran memberikan dasar untuk perkiraan yang tepat. Jadi tidak hanya mengkira-kira tanpa dasar. Karena dengan menggunakan pengukuran kita dapat memperkirakan penelitian dengan tepat. Lalu perbedaan ukuran dan indikator. Nah, secara gampangnya ukuran itu digunakan secara langsung. Kalau indikator digunakan secara tidak langsung. Indikator digunakan saat pengukuran sudah tidak dapat dilakukan. Contohnya bisa teman-teman sendiri yang mencari. Lalu banyak penelitian tidak hanya menggunakan satu indikator, melainkan lebih dari satu indikator. Nah, penggunaan multi indikator ini dilakukan apabila yang pertama ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Yang kedua, satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Dan yang terakhir, dapat membuat perbedaan yang lebih tajam. Masuk ke reliabilitas dan validitas. Hal-hal penting dalam reliabilitas. Yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas ini melibatkan pemberian pengujian atau pengukuran pada suatu kesempatan dan kemudian mengatur ulang ke sampel yang sama pada kesempatan yang lain. Itu stabilitas. Kalau keandalan pada dasarnya berkaitan dengan masalah konsistensi tindakan. Ya, konsistensi antar pengamat ini adalah
tentang peneliti itu sendiri. Lalu ada macam-macam validitas. Ini ada 5. Yang pertama validitas wajah. Lah kalau validitas wajah itu kaitannya dengan ukuran lah. Ukuran itu tampaknya mencerminkan isi konsep yang bersangkutan, konsep dari penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah bersamaan, validitas bersamaan. Contohnya, salah satu kriteria mungkin adalah ketidakhadiran. Karena beberapa orang lebih sering mangkir kerja, mungkin dengan alasan sakit, daripada hal yang lain. Yang kedua adalah bangun validitas. Di sini peneliti didorong untuk menyimpulkan hipotesis dari teori yang relevan dengan konsep terkait. Ada validitas prediksi dan konvergen. Konvergen ini dalam pandangan beberapa ahli metodologi, validitas suatu ukuran harus diukur dengan membandingkannya dengan beberapa ukuran. Jadi konvergen ini lebih ke membandingkan dengan ukuran yang lain. Sekarang kaitannya reliabilitas dan validitas. Meskipun reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis, keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Lalu masuk ke topik selanjutnya, yaitu keasikan utama penelitian kuantitatif. Ada pengukuran. Dari posisi penelitian kuantitatif sendiri, pengukuran membawa sejumlah keunggulan yang telah diuraikan sebelumnya. Itu mengapa pengukuran menjadi sebuah keasikan. Lalu ada ukuran sebab akibat, ini bermula dari ketidakpuasan peneliti. Peneliti kuantitatif jarang tertarik hanya untuk menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi ingin mengatakan mengapa hal-hal itu terjadi. Dan selanjutnya adalah generalisasi. Peneliti biasanya prihatin untuk dapat mengatakan bahwa temuannya dapat digeneralisasikan. Maka dari itu menjadi sebuah hal yang menarik. Replikasi bisa sangat berharga dalam menetapkan bahwa temuan dari sebuah penelitian tidak boleh terlalu mudah diterima begitu saja. Jadi banyak harus yang dipertimbangkan. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu kritik dalam penelitian kuantitatif. Peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial. Lalu ada juga kritik tentang proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Ada juga yang mengkritik ketergantungan pada instrumen dan prosedur sehingga mengganggu hubungan penelitian dan sehari-hari. Dan analisis hubungan antar variabel menciptakan pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Mungkin ada banyak lagi kritik dalam penelitian kuantitatif, tapi ini merupakan gambaran umum kritik yang telah ada selama ini. Lalu apakah selalu seperti ini? Masalah terkadang terkendala dengan masalah waktu, biaya, dan kelayakan. Dengan kata lain, di sini kekhawatiran pragmatis yang tidak dapat dihindari ketika seorang melakukan penelitian sosial. Jadi, penelitian kuantitatif sosial ini tidak selalu seperti ini. Jika ada kendala, mungkin ada proses yang dirubah di dalamnya. Jika kurang, mungkin ada yang ditambahkan di dalamnya. Jadi, saya kira cukup presentasi dari saya tentang sifat dari penelitian kuantitatif. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.